Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Kusuma dengan NIM 2104 1020 100. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial, di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan, dan apabila salah satu terjadi kerusakan, maka akan merusak aspek yang lainnya. Relasi individu dengan dirinya. Apa sih relasi individu dengan dirinya? Merupakan masalah khas psikologi. Di sini muncul istilah ego, ID, dan superego, serta depersonalisasi. ID adalah wadah dalam jiwa seseorang. Ego bertugas untuk melaksanakan dorongan-dorongan ID. Sedangkan superego berisi tentang kata hati dan konsekuensi. Oleh karena itu, ada semacam pertentangan antara ID dan superego. Bila ego gagal menjaga keseimbangan ID dan larangan dari superego, maka akan mengalami konflik batin terus-menerus. Bagaimana dengan relasi individu dengan keluarga? Relasi individu dengan keluarga yaitu sangat mutlak dengan keluarga. Individu dilahirkan dari keluarga, tumbuh dan berkembang untuk membentuk suatu kepribadian. Peranan dari setiap anggota keluarga merupakan resultan dari relasi biologis, psikologis, dan sosial. Bagaimana dengan relasi individu dengan masyarakat? Apakah teman-teman tahu? Relasi individu dengan masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Terdapat aspek teritorium, keteraturan sosial, dan wawasan hidup. Hubungan individu dengan masyarakat lebih bersifat sebagai abstraksi. Mengetahui pengertian dan makna dari keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah salah satu kelompok manusia yang hidup sebagai satu kesatuan terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau lainnya. Tinggal bersama dalam rumah yang dipimpin oleh keluarga. Fungsi-fungsi keluarga. Pada dasarnya, keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau lembaga lain. Tetapi, karena masyarakat sekarang ini telah mengalami perubahan, tidak menutup kemungkinan sebagian dari fungsi sosial keluarga tersebut mengalami perubahan. Fungsi keluarga menurut M.I. Sulaiman mengatakan sebagai berikut. Terdapat 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, fungsi protektif, fungsi afeksional, fungsi ekonomis, fungsi religius, fungsi rekreatif, dan fungsi biologis. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Sebagian besar interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarat. Lebih abstraknya, masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, saling ketergantungan satu sama lain. Terdapat golongan-golongan di dalam masyarakat. Apa-apa sajakah itu? Yang pertama, masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Tampaknya, masyarakat sederhana ini berpangkal tolak dari kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan alam yang sangat luas.
pada saat itu. Kaum pria melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti berburu, menangkap ikan, menebang pohon, sedangkan kaum wanita melakukan pekerjaan yang ringan seperti mengurus rumah, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu golongan masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu yang akan dicapai. Tugas manusia sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, saling menolong dan membantu dalam kebajikan. Yang kedua, ikut meringankan beban kesengsaraan orang lain. Yang ketiga, menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, menghindari perkataan dan tindakan yang menyakitkan orang lain, sehingga tercipta ketergantungan yang saling menguntungkan. Terdapat 3 tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Apa saja kan itu? Yang pertama, ascribed status. Apa itu ascribed status? Ascribed status adalah tipe status yang dapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu accepted status. Accepted status adalah status sosial yang dapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Sedangkan tingkatan masyarakat yang terakhir yaitu assigned status. Apa itu assigned status? Assigned status adalah status sosial yang dapat diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti yang dijadikan kepala suku, ketua adat, atau sebagainya. Tingkatan-tingkatan dalam masyarakat ini tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial apabila tiap lapisan masyarakat melaksanakan perannya dengan baik. Problematika individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mendapatkan ilmu hari ini? Apabila teman-teman mendapatkan ilmu hari ini, saya sangat bersyukur. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.